Ini Halo. tadi eh, jargon kita di podcast hari ini, Bang. Harus ada jargon. Iya, Bang. Oh, Jadi oke. PAP Skuy. Jadi barengan nih. Iya, Bang. Jangan abang sendiri tapi ya. Oke. Saya hitung ya, Bang ya. Jadi 1, 2, 3. PAP Skuy. iya. Ya, Keren. Oke. terima kasih, Bang, untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini kan. Siap. Sama-sama. Kembali lagi di podcast kita kali ini, tentunya dengan tema yang baru, host yang baru, dan juga narasumber kita yang keren nih. Perkenalkan, saya Ahmad Abdul Alfarisi, panggil saja Ahmad ya, Bang ya. Ahmad. Biar nggak kepanjangan. Tapi kebiasaan nama panggilan Ame, Ame. tapi Ahmad aja. Oh, Ahmad Ya. aja. Oke, boleh. Jadi Ahmad. Bang, saya dari anggota bidang Infocom 2023. Dan boleh Bang untuk perkenalkan? Oh, boleh. Siap. Halo teman-teman. Nama saya Muhammad Isran Fenza Triantoro. Teman-teman bisa manggil saya Fenza. Saya alumni dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 dan selesai di tahun 2022. Berarti ini panggilannya Bang Fenza ya, Bang? Fenza aja boleh. Karena kalau Isra itu biasanya panggilan dosen manggil saya Dosen, Isra. Bang, Ya. Berarti cocoknya lebih Bang Fenza ya, Bang? Ya? Fenza aja biar lebih friendly lah bahasanya. Familiarnya juga Bang Fenza ya? Ya, benar. Oh, Abang ini emang aslinya dari Bengkulu ya, Bang? Ya, asli saya dari Bengkulu, emang dari kecil sudah tinggal di Bengkulu. Oh, kalau saya kan ini dari Linggau kan, Bang ya? Oh, Linggau. Oh, iya. Wih, berarti ini jauh ya, Bang ya, umur kita ya, Bang ya? Bedanya? Kalau masalah umur sih, kalau menurut saya sih dan baca berapa juga kalau umur itu cuma batas angka lah kan. Terus kalau untuk pribadian dan lain-lainnya bisa jadi ya si Ahmad lebih dewasa dari saya juga gitu. Kayaknya jauh lebih abang ya, Bang? Iya. Kalau saya lihat-lihat nih Bang, udah banyak kayaknya nih Bang ya, pengalaman Bang nih di perkuliahan sama di organisasi nih Bang ya. Abang untuk pengalaman Abang di perkuliahan itu mana Bang? Gini, kalau saya masuk kuliah itu di tahun 2017 dan kebetulan saya masuknya di jalur SMMPTN. Kalau dulu zaman namanya jalurnya SMMPTN itu jalur mandiri lah bahasanya gitu kan. Nah, di tahun 2017 itu administrasi publik ini sebenarnya jurusan pilihan saya yang ketiga. Oh, pilihan ketiga ya Bang? Yang terakhir, paling terakhir gitu lah. Terus nyangkutlah di jurusan administrasi publik ini di tahun 2017 dan memang pertama-tama saya untuk berjuang untuk kuliah pun juga agak sedikit sulit lah ya. Terus saya harus membayar uang pembangunan, SPP dan lain-lain. Nah, untuk masuk ke perkuliahan itu, untuk membayar uang perkuliahan di awal perkuliahan pun saya harus menjual dulu motor saya gitu kan. Berarti emang banyak pengorbanannya Bang ya untuk masuk kuliah ini? Kurang lebih ya seperti itulah, Iya. pahit manisnya kehidupan kan. Iya. Ya, terus di tahun 2017 untuk pengalaman saya sih yang paling saya berkesan itu di awal masuk perkuliahan di tahun 2017 itu untuk ikut andil dalam ikut peserta ke Hima. Oh, ikut Itu. ini organisasi Hima ya Bang ya? Iya benar. Sedikit cerita juga kilas balik. Saya pertama sekali masuk di jurusan administrasi publik ini pertama itu masih administrasi negara. Oh, berarti dulu tuh administrasi negara namanya Bang? Benar, ya. Oh, dirubah itu tahun berapa ya Bang? Kalau perubahan nama itu di tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Oh, berarti kalau saya 2022 nih Udah administrasi ya? publik, ya. Dulu pun juga gelar kita itu masih SIP. SIP ya Bang? Ya, kalau senior-senior kita itu yang udah tamat di tahun segitu, gelarnya masih SIP. Nah, di tahun 2018 ada perubahan nama dan itu menyesuaikan juga untuk nama Hima gitu. Nah, untuk hal berkesan saya sendiri sih, menurut saya yang pertama itu waktu jadi peserta kegiatan Hima. Baik itu di Makrab, di Taman, PMO, dan alhamdulillah seluruh kegiatan Hima di masa saya untuk jadi peserta saya ikut handle lah, ikut merasakan. Berarti memang Abang aktif dalam mahasiswa juga aktif dalam organisasi juga ya Bang ya? Kurang lebih ya bisa dikatakan begitulah, tapi ya sebaik-baik mana kita lagi lah biar bisa manajemen antara kuliah dan organisasi. Saya ingat betul beberapa senior saya dulu pernah membuat suatu imbuhan itu kuliah itu utama dan organisasi itu nomor 1. Kuliah itu utama. Berarti kita tuh yang terdepan tuh kuliah dulu Bang ya? Benar. Ya sama-sama penting lah bahasanya kan kalau kita hanya kuliah tapi tanpa berorganisasi pun menurut saya menjadi agak kurang belum dapat banyak pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil. Benar ya. Di mana harus kuliah itu diiringi dengan organisasi gitu. Nah, selama saya berkuliah
saya pernah pernah ikut seluruh kegiatan hima juga, terus mengikuti kegiatan BEM waktu saat itu Sekolah Legislatif Oh, FISIP. abang pernah masuk ke BEM juga ya bang? Kalau masuk ke BEM itu belum. Kalau dulu tuh masih partisipan lah bahasanya, mengikuti Partisipan kegiatan dalam BEM juga di Sekolah Legislatif FISIP itu di tahun 2017. Dan di tahun itu kemarin itu sekolahnya itu kayak setiap hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan datang ke kampus mengikuti kegiatan kayak pembelajaran dari BEM gitu. Terus di akhir bulan keberapa gitu kalau nggak saya lupa, kayak ada graduationnya gitu kan, kayak kelulusan dari sekolah legislatif FISIP. Nah selesai dari situ kebetulan kan kayak ada pemilihan tuh ketua angkatan di dalam periode itu, dan kebetulan saya terpilih jadi ketua angkatan di dalam sekolah legislatif FISIP itu. Berarti emang abang aktif ya bang dalam organisasi maupun perkuliahan ya bang ya? Ya sih, karena menurut saya kalau untuk ikut andil dalam setiap kegiatan yang ada di kampus itu rugi kalau kita ikutin. Mereka sudah payah sudah membuat konsep, gagasan dan item kegiatan lainnya, kalau sudah kita nggak ikutin ya rugi gitu kan. Karena emang banyak manfaatnya juga. Benar, manfaat untuk pribadi sendiri pun itu menurut saya sangat banyak gitu kan. Nah sudah selesai itu di tahun berikutnya 2018 saya menjadi anggota hima. Di anggota hima pun saya di bidang kerjasama organisasi dan pengabdian masyarakat. Oh, itu dalam bidang kerjasama organisasi dan pengabdian masyarakat itu gimana itu bang? Jadi menurut saya kalau secara garis besar dan ADART yang telah kita tentukan, kerjasama organisasi dan pengabdian masyarakat itu lebih ke bagaimana penjalinan hubungan antara hima itu dengan ormawa lainnya, maupun di dalam kampus maupun eksternal kampus. Berarti itu hubungan antara organisasi sama organisasi lain bang ya? Benar, menjalin hubungan silaturahmi dan yang ikatan kerja lah gitu, walaupun nggak tertulis secara hitam di atas putih, kita terus menjalin hubungan gitu. Nah untuk pengabdian masyarakat itu sendiri, bidang itu merupakan salah satu pelopor lah ya, bahasanya pelopor untuk terus bagaimana kebermanfaatan kita sebagai mahasiswa itu memberikan dampak kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan maupun yang ada di Bengkulu maupun di luar Bengkulu gitu. Ini kan abang berarti udah lulus nih bang ya? Ya benar. Nah, apa sih bang pesan dan trik bang buat kita yang masih jadi mahasiswa nih bang? Bagaimana caranya jadi mahasiswa yang aktif dan bagaimana kita tuh juga aktif dalam organisasi gitu bang? Oke, kalau itu menurut saya sih yang paling utama itu memang tujuan kita kuliah itu ya kuliah, belajar gitu loh, belajar tentang itu, masuk ke kelas, mendengar presentasi, belajar public speaking dan lain-lain. Dan sisi lain di satu sisi keorganisasian itu juga penting, bagaimana itu menjadikan kita sebagai suatu keahlian yang benar-benar yang bisa kita dapatkan setelah kita Ibaratkan tamat. untuk mahasiswa itu jadi pelengkapnya ya bang? Benar, ya. Tapi kan kita terfokusnya itu untuk kuliah dulu bang ya? Ya benar. Ibaratnya kalau kita masak sup gitu kan. Iya. Kalau kuliah itu diibaratkan kita mau masak sup, ya kita harus ada kayak sayur-sayurannya Ya, lah gitu kan, biar kayak lengkap ya, wortel. Bang, ya. Benar. Entah itu perasa dan lain-lain. Biar suasana kampus itu benar-benar ada gitu loh. Bahwasanya kita itu bukan cuma hanya menjadi mahasiswa yang benar-benar ikut di dalam akademik, tapi kita di luar akademik pun kita harus bisa berkuasa juga, benar ya. Ini kan bang, apa lagi banyaknya marak-maraknya berita viral itu yang mahasiswa bunuh diri. Nah, itu pesan dari abang itu gimana bang? Biar kami para mahasiswa ini nggak terjerumus dengan hal yang seperti itu bang. Jadi kalau isu tentang mental health seperti itu, menurut saya memang di masa sekarang ya, khususnya untuk kita para remaja, apapun permasalahan kita, sekecil apapun masalah kita, memang setiap manusia itu mempunyai masalahnya masing-masing, baik itu masalah secara pribadi maupun dengan orang lain. Nah, kalau saran dari saya untuk teman-teman semua, jikapun kawan-kawan mempunyai permasalahan yang memang sudah tidak tahan lagi dan untuk bagaimana caranya, tidak tahu caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, carilah teman gitulah, teman, entah itu teman kampus, entah teman tetangga dan lain-lain macam-macam. Bercerita sedikit banyaknya tentang permasalahan. Karena memang ketika kita bercerita kepada seseorang itu, kita tuh secara tidak langsung sedikit mengurangi beban, benar. Beban itu entah itu beban dari pikiran kita, hati kita dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin walaupun ya kadang teman-teman itu sering ceng-cengin lah bahasanya kan. Kayak ngolok-ngolokin gitu. Benar, sering ceng-cengin gitu. Nah, di sisi lain secara tidak langsung walaupun kita sering diceng-cengin gitu, setidaknya apa ya, sedikit banyaknya masalah kita itu udah kita keluarin gitu kan, mungkin kita kebagi ke orang lain. Soal mereka memberikan solusi ataupun tidak, itu bonus lah menurut saya kan. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mengurangi beban kita lah bang. ya, benar sekali. Nah, itu tadi teman-teman,
tips dari Abang Venza ini lumayan menarik dan lumayan bagus lah ya untuk kita para mahasiswa itu agar kita itu tidak terjerumus dengan seperti berita-berita yang lagi viral nih, banyaknya mahasiswa bunuh diri itu kan. Cobalah kita untuk sharing-sharing ke teman kita, jangan sampai kita terjun ke hal-hal yang seperti itu ya Bang. Karena itu memang sangat merugikan ya Bang. Benar. Kita udah capek-capek kuliah, kita udah banyak ngeluarin gini-gini, tapi kita akhiri hidup kita dengan seperti itu Bang ya. Dan itu pun juga menurut saya bukan bahasanya mengurangi masalah sih untuk hal-hal yang sampai Itu malah menambah masalah ya Bang. menambah masalah, benar. Karena seperti kata Alji Taher, semua manusia itu bingung. Iya. Ya kan? Sudah pernah dengar itu kan? Ya gitu. Sudah nggak bingung itu kalau udah Karena juga ada pepatah bilang Bang, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Bang. benar, ya. Salah satu halnya itu, teman-teman juga setiap punya masalah, saya sarankan juga sih untuk bisa terus menghubungi teman-teman gitu. Jika merasa kesepian juga nggak apa-apa, random aja ajakin teman. Yuk kita keluar yuk, kita Yang penting kita sunset tuh gitu. ngeluarin unek-unek kita dulu Bang Benar, ya. iya, Daripada jangan kita kan terjun ke dari hal-hal yang seperti itu kan. Benar. Sangat merugikan orang tua Ya. malu gini. Juga dalam agama juga kan Ya, agama manapun mengajarkan juga nggak boleh baik, seperti ya. itu, ya benar. kalau ada masalah tuh dari cari jalan keluarnya. Iya benar, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Walaupun setiap keadaan yang kita inginkan itu belum tentu terjadi, setidaknya kawan-kawan harus bisa memilih nih. Walaupun beberapa pilihan itu memang yang nggak begitu baik, tapi pasti ada yang baik seperti itu kurang lebih. Kan kadang-kadang ada yang orang bilang tuh Bang, masalah itu cari jalan keluarnya. Kalau nggak ada jalan keluarnya kita yang jalan-jalan keluar. Ya benar, Bang, sepakat. Ini kita jeda untuk minum dulu ya. Bang, Oke boleh silakan minum ya. biar seger Bang. Oh, sponsor nggak nih? Wah enggak Bang, Belum. ditutupin ya Bang. boleh. Bukan sponsor ya teman-teman. Tapi kalau mau sponsor nggak apa-apa nggak juga. apa-apa kan? Ini Mat gimana kuliahnya, aman? Alhamdulillah aman Bang. Ini juga kan saya juga lumayan aktif juga lah Bang dalam organisasi kan. Kita makanya tadi minta saran dari Abang tuh gimana Bang caranya aktif kuliah, aktif organisasi biar kita tuh bisa memanage waktu gitu Bang. Benar. Kan mana juga Abang udah lebih banyak pengalamannya dari kami kan Bang. Sama Ya. aja. Gitu sih Mat. Saran saya sih harus imbang lah antara kuliah dan organisasi itu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman kalau kuliah itu untuk fokus utama, tapi organisasi juga penting untuk pelengkap kita dalam perkuliahan ya Bang ya. Benar, keahlian untuk selesai di kampus juga harus masuk ke ranah kerja kan harus punya ada soft skill gitu kurang lebih. Kalau saya cari tahu nih Bang, Abang ini sudah banyak juga ya Bang ya pengalaman-pengalaman di luar kampus ya Bang, kayak dunia kerja, terus kerjaan-kerjaan itu gimana sih Bang caranya biar kita bisa masuk kerja-kerja itu Bang? Pertama saya sedikit cerita juga, saya selesai di tahun 2022 bulan Juli. Oh 2022 ya Bang? Bulan Juni salah maaf ya. Di bulan Juni tahun 2022 dan alhamdulillah di bulan Juli 2022 saya langsung dapat kerja. Langsung dapat ya Bang ya? Ya, tapi memang kerjanya agak nggak sesuai sama jurusan kita lah ya. Tapi Karena setidaknya kita berusaha udah nyari dapat gitu. benar ya, jadinya di salah satu perusahaan swasta juga. Nah, untuk teman-teman juga nih, nanti pasti bakalan dihadapi nih, walaupun memang bidang kuliah kita ini lebih ke arah ke pemerintahan dan ilmu politik itu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman nanti bisa jadi juga kerja di bidang perusahaan. Nah, sedikit uniknya ini saya boleh cerita juga, Mat. Iya, Bang. Kita jurusan administrasi publik ini di mata perusahaan kebanyakan yang setelah saya lamar ataupun apply kan gitu, mereka itu menganggap jurusan kita itu lebih kayak ke banyaknya ke administrasi. Oh, berarti jurusan kita tuh dianggap orang luar tuh lebih mencakup administrasi aja gitu. Iya, hanya sekedar ngetik-ngetik Excel, Word, PowerPoint dan lain-lain. Tapi memang itu kan salah satu mata, memang ada sih nanti mungkin kawan-kawan belajar tentang administrasi perkantoran. Dan itu pun juga dalam pembelajaran itu nggak spesifik seperti itu tentang Excel dan Word-nya mungkin hanya sebatas tentang pembuatan surat dan lain-lain. Nah, di mana perusahaan-perusahaan luar itu lebih menganggap kita itu lebih ke administrasi dan seharusnya kan memang jurusan kita itu lebih ke ilmu pemerintahan dan kan politik. FISIP ya Bang ya. Benar. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Padahal kita juga bisa mencakup kerana politik gitu Bang, Benar, pemerintahan. Karena kita juga kan ada pembelajaran ya Bang Iya, ya, memang di matkul kita itu. Memang dasar-dasarnya kan administrasi publik itu lebih ke arah pemerintahan dan politik.
Tapi setidaknya kawan-kawan harus mengerti itu antara Excel, Word, PowerPoint dan Juga lain-lain. penting Bang ya di dunia pekerjaan itu Bang ya. Iya, lebih penting itu Berarti seharusnya. kalau orang-orang awam itu Bang, nilai jurusan kita tuh berarti hanya sekedar administrasi gitu Bang ya. Benar, iya. Padahal kan kita itu belajar juga itu ilmu politik, pemerintahan itu Bang ya. Nah, sudah saya masuk ke perusahaan tersebut, terus saya jelasin lagi nih ke HRD saya, ke pimpinan saya, ke pimpinan cabang dan lain-lain. Bahwasanya jurusan saya itu lebih dari itu, bukan hanya sekedar tentang Excel, Word dan lain-lain. Kami lebih ke manajemen ke publiknya seperti itu, analisis kebijakan publik lebih dari itu dan seperti itu. Dan kita juga bisa masuk ke pelayanan publik juga kan. Benar, iya. Tidak menutup kemungkinan juga tuh nanti teman-teman bisa berhadapan di situ. Nah, untuk mungkin tips dan trik juga nih untuk teman-teman nanti kalau misalnya sudah selesai masa perkuliahan dan ingin masuk ke dunia kerja, kuncinya itu ada di kalau nggak di wawancara lah ya kalau menurut saya. Kalau mau masuk pekerjaan itu wawancara ya Bang ya. Benar. Yang paling utama. Banyak siklusnya itu kayak pertama melampirkan surat lamaran dan macam-macam berkas lain, terus selanjutnya wawancara, psikotes dan MCU dan lain-lain. Nah, kalau jadi kuncinya itu pertama menurut saya kalau untuk perusahaan swasta itu ya di wawancara itu sih. Bagaimana kita bisa harus pede mengungkapkan menjual diri, bahasanya menjual diri lah ya. Jadi Bang, biar kita itu diterima gitu Bang ya di tempat itu tuh. Ya, Gimana? terus bagaimana cara kita pede sama kita ngomong gitu kan, terus bagaimana meyakinkan si recruiter nih tadi untuk bisa menerima kita seperti itu. Mungkin itu aja sih, Mat. Nah, teman-teman, ini keren ini tips and trick dari Bang Fenza ini. Ya. Karena ya beliau ini lebih dahulu dari kita itu lulusnya dan beliau juga sudah merasakan di dunia pekerjaan gimana caranya itu masuk kerja kan. Untuk kita yang masih jadi mahasiswa ini kita harus semangat dulu ya Bang. Benar. Sekarang untuk teman-teman yang masih masa perkuliahan nikmatin dulu masa-masa kuliahnya teman-teman. Jangan dulu berpikiran ke macam-macam dulu. Jangan buru-buru dulu. Jangan Bang, ya. buru-buru benar. Sekarang kalau lagi ngurus hima ya nikmatin dulu urus hima. Terus yang lagi ngurus skripsi kita nikmatin dulu urus skripsi. Karena untuk pusing itu nanti ada fase-fasenya sendiri. Entah itu pusing untuk masalah hima. Bener, kita selesaikan dulu, kita nikmatin dulu pusingnya hima. Nanti selesai hima kita nikmatin lagi pusingnya skripsi. Iya. Gitu. Karena pasti dari semua yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya ya Bang. Benar, yakin pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Enggak cuman kosong doang yang kita kerjakan tuh Bang ya. Benar, iya. Dan sebisa mungkin juga teman-teman untuk melewati batas diri teman-teman itu sendiri. Jangan hanya stuck di situ, harus ada pergerakan yang baru biar bisa melampaui diri kita gitu. Kita harus ada kemajuan gitu Bang. Benar, iya. Yang belum kita lakukan, kita rasakan. Terus kita juga tahu hasil dan manfaatnya nih Bang ya. Iya, benar. Kalau untuk sekarang itu kesibukan Abang tuh apa ya? Kalau sekarang kebetulan saya masih belum kerja tetap lah ya. Bahasanya masih untuk menghidupi dari saya sendiri dulu dan membantu nenek dan kakek saya juga di rumah. Belum ada pekerjaan tetap, tapi setidaknya saya bisa untuk menghidupi diri saya sendiri dulu. Masih ada penghasilan gitu Bang ya. Masih. Bisa untuk diri sendiri bisa Ya, Bang di ya. diri sendiri dan sedikit untuk orang tua pun ada gitu. Ya, Si freelance lah bahasanya ya. Jadi kayak Abang Fenza nih keren teman-teman. Perjuangan masuk kuliah, dari gimana kuliah ya Bang ya. Bener. Nyari kerja dan bisa menghidupi dirinya sendiri lah. Ini Iya. sebagai contoh untuk kita para mahasiswa itu kan untuk semangat kuliah dan nikmatin aja lah alur ini perkuliahan kita ya Bang. Benar. Karena akan ada hasil dari sebuah usaha ya Bang. Benar ya. Setidaknya walaupun kalau kita belum bisa membanggakan orang tua kita, setidaknya kita jangan sampai menyakiti orang tua kita. Benar. Kalau kita belum bisa membanggakan, jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan dan menyakitkan itu sih. Bang, ini boleh minum lagi kan? Bang? Lanjut minum. Ini grogi Bang, ketemu pemateri yang luar biasa nih Bang. Relax. Santai aja kita santai. Nah, kalau untuk mungkin di Hima sendiri saya sempat juga jadi ketua umum ya kan di Hima di tahun 2019 2020. 2019 ya Bang. 2019 2020 periode 2019 2020. Nah, di mana selama saya menjabat itu mungkin boleh sedikit cerita juga Ya, Bang? boleh Bang. Boleh kan? Ini untuk cerita ke teman-teman apa motivasi gitu Bang Ya, kan? benar. Pertama sih untuk menjadi ketua umum itu pertama sekali memang bukan dari keinginan saya. Jujur di dalam satu angkatan saya itu agak kurang minatnya gitu kan untuk jadi ketua umum dan kebetulan di satu malam sebelum hari pemilihan ketua umum di Muker kami seluruh angkatan 2017 yang cowoknya aja mungkin ya jadi pentolan. Kami berunding tuh. berunding dulu Bang ya, sebelum berunding benar. Berunding benar ditanyain satu-satu siapa yang mau jadi ketua umum. Iya. Seluruh angkatan.
disuruh ditanya satu-satu pengakuan mereka, kebanyakan juga kayak nggak mau. Adalah tuh teman satu, Agung kalau namanya. Oh, namanya Agung Agung dong ya? Pramudia, itu teman saya juga itu. Dan mereka dia mau jadi ketua umum dan sampai giliran ke pertanyaan ke saya jawab saya nggak mau jadi ketua umum kecuali kalau itu kepercayaan dari kalian semua di sini. Iya, karena itu juga dari kepercayaan orang lain juga ya. Benar, Bang, ya? saya nggak berani untuk mengambil bukan nggak berani sih, lebih kayak kurang pede lah pede, Bang, bahasanya ya. kalau Kalau, untuk mengajukan diri Kalau seperti ada itu. yang mengajukan support kita jadi semangat juga ya. Benar, Bang, ya? karena kalau menurut saya itu kepercayaan dari teman-teman itulah yang membuat saya merasa kayak wah saya ini dibutuhkan loh sama teman-teman saya gitu loh. Saya ini menjadi salah satu orang yang mungkin yang mereka percayai bahwa saya bisa untuk melewati fase-fase itu seperti itu. Nah muncullah di situ teman-teman udah sepakat bahwasanya ditanyain lagi tuh sepakat nggak kamu kalau milih Vensa sepakat yaudah sudah dari itu sudah kami pergi besoknya kami pergi muker kami siapin visi misi segala macam dan alhamdulillah di hari itu ya saya menang dan itu menjadi salah satu momen di mana setelah hari pemilihan malam itu blank gitu pikiran saya nggak tahu harus ngapain padahal Kacau gitu, Bang, ya? kacau bener. Padahal sebelumnya kita tuh udah punya Bayangan lah Bang, bahasanya, ya? ya mau masuk rencana kerja apa, mau progresnya seperti apa, seperti itu kan. Dan malam itu blank. Dan itu merupakan salah satu momen yang menurut saya berkesan lah, paling berkesan selama saya masa perkuliahan seperti itu. Paling berkesan Bang. Berarti kalau untuk sebelumnya itu abang di anggota KSO berarti Bang? Benar KSO. KSO. Dan 2019 itu abang menjabat sebagai ketua umum. Itu gimana Bang? Biar balance gitu Bang. Abang kan ketua umum, pasti banyak lah Bang ya lebih berat lah kan tanggung jawabnya daripada anggota-anggota lima lain kan. Nah, itu gimana Bang? Abang memanage waktu gitu Bang untuk jadi ketua umum dan kita tuh masih dalam mahasiswa yang aktif gitu Bang. Gimana itu Bang? Kalau itu pengalaman saya selama saya menjadi ketua umum itu memang campur tangannya sama organisasi itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Benar. Bang, ya memang saya selalu teringat kembali tujuan saya di sini ya kuliah gitu kan. Tanpa saya kuliah saya nggak bisa jadi ketua umum gitu kan. Benar kan logikanya benar, kan. Jadi sebagaimanapun mungkin sebisa saya harus mendahulukan kuliah saya dulu. Untuk urusan organisasi pun saya rasa selesai kuliah saya masih bisa mengurus organisasi. Ya, mengorganisasi. Karena kita kalau nggak kuliah belum bisa organisasi yang hima itu Bang ya. Benar. Kalau kita nggak kuliah kan kita nggak bisa masuk hima. Benar kan? Benar Bang. Nah di sore hari itu ntar di sore hari kita rapat sampai malam sampai subuh pun saya pun pernah merasakan jam 8 kami UTS atau UAS gitu. Itu rapat sampai pagi tuh Bang. Sampai pagi Bang ya. Sampai pagi lagi sampai jam 7 pagi pun kami sudah pernah merasakan itu jam 8-nya kami kuliah. Jadi kami tuh rapatnya di luar gitu kan. Di luar Bang. Di luar kampus lah gitu. Terus pada jam 7 pagi kami baru selesai. Jadi kami itu berangkat barengan kami mau ke kampus sama anak sekolahnya mau ke sekolah gitu. Barengan jadi, ya Bang ya. Kayak barengan. Jadi gitu. Udah siang gitu. Iya. Dan jam 8 kuliah juga Bang ya. Jam 8 kuliah langsung UAS atau UTS gitu. Kayaknya berarti kan yang bisa kita ambil sini organisasi itu bukan penghambat kawan-kawan untuk menjadi alasan tidak kuliah, tidak malas kuliah. Berarti itu juga dari kemauan diri sendiri ya. Benar, itu kan karena kalau kita ada kemauan kan pasti ada jalan. Ada gitu jalan kan? ya Bang. Benar. Ya, kita mau berusaha ya Bang. Benar, harus usaha dulu pertama. Iya. Nah, itu dari teman-teman. Siapa tahu kan ada teman-teman yang mau jadi seperti Bang Penza ini, menjadi ketua umum, aktif dalam organisasi dan juga beliau ini aktif juga dalam perkuliahannya ya Bang ya. Baiklah Bang. Selanjutnya itu Bang, apa Bang pesan, kesan dan harapan Abang itu untuk podcast ini Bang, biar kedepannya lebih baik lagi apa gimana gitu Bang ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi ini ya, saya melihat item kegiatan podcast ini yang dari Infocom ya? Iya bidang Bang, kerja. dari bidang saya ini Bang. Infocom ya? Iya Nah, Infocom. Ya mungkin untuk saran ya, mungkin teman-teman bisa untuk kembangkan podcast ini ke lebih yang agak sedikit maju lah, Lebih luas lagi gitu. ya, Terus Bang, ya. narasumbernya juga apa sih kalau teman-teman punya narasumber dari orang luar gitu maupun narasumber alumni. Nah mungkin teman-teman bisa untuk buat podcast ini item ataupun konsepnya lebih menarik lagi lah gitu kan. Entah itu di luar kampus biar suasana itu lebih enjoy. Lebih enak juga ngobrolin, entah itu ngobrolin masalah politik, masalah apapun yang ada isu-isu sekarang gitu. Biar kita pembahasan di podcastnya lebih maju ya Bang, lebih Benar, terbuka, lebih luas. iya. Mungkin teman-teman kan sering tuh lihat-lihat podcast yang ada di YouTube dan lain-lain. Nah, mungkin lebih konsepnya lebih kayak di outdoor juga boleh gitu kan, lebih dikembangkan lagi lah gitu untuk podcast ini.
Ya mungkin itu aja Mungkin sih itu aja, saran Bang. darasnya ya. Ya, siap. Ya, dan ini terima kasih Bang ya Siap, sudah sama-sama. menyempatkan hadir ini Ya. Bang di podcast kita kali ini Bang. Dan juga terima kasih kepada Lab Visip yang sudah mensupport jalannya podcast ini. Bang, sebelum ditutup ini Bang, boleh nggak Bang kita jargon lagi Bang? Biarkan kita tuh lebih seru gitu Bang. Oh, boleh, Penonton boleh, kan boleh. biar nggak bosen kan Ya, Bang? ya teman-teman nanti apalin nih jargonnya juga. Siapa tahu teman-teman bisa jadi Iya, narasumber siapa juga tahu ya kan. Dan juga pengalaman-pengalaman Bang Venza, tips dan triknya itu bolehlah Bang dicontoh itu kan. Karena ya emang banyak pengalaman Bang Venza ini yang baik-baik untuk kita dan para mahasiswa tuh untuk menjalankan kuliah itu dengan baik ya Bang. Benar, ya. Setiap manusia kan juga pasti ada sisi baik buruknya Iya, ya kan. benar, Ya. Bang. Sebisa mungkin kawan-kawan ambil baiknya, ya buang buruknya Ya, gitu. benar-benar. Ini saya hitung ya Bang ya untuk jargonnya Bang ya. Oke, boleh. Jadi siap. Tuh, dua aja. PAP School. Wah, thank you. Terima kasih, Mat. Iya, Makasih Bang. Hima. Makasih, Dan Bang. lain-lain. Siap.